Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Eko Firmansyah, mahasiswa S2 di Budi Luhur, Universitas Budi Luhur. Nah, kali ini saya akan membawakan tugas terkait jaringan komputer dan komunikasi data di bawah bimbingan dosen Pak Luhur Budi. Jadi tugasnya ini terkait pembuatan video penjelasan paket tracer ya. Oke, langsung aja. Nah, ini untuk Cisco paket tracernya sudah saya install sebelumnya ya. Mohon diingat mungkin teman-teman. Jadi di sini saya disclaimer dulu bahwa saya pun sama-sama belajar ya di sini. Jadi saya tidak tahu secara lebih mendetail terkait penggunaan Cisco paket tracer ini. Nah, oke, yang pertama kita buka file PKA-nya dulu. Oke, file PKA-nya kita open ya. Caranya yaitu di sini ada tab file, lalu klik open. Lalu pilih file yang sudah diberikan dari Pak Luhur Budi. Oke, kalau sudah di sini masukkan nama kita dan email kita. Oke, kalau sudah klik OK. Ya, di sini muncul PT activity-nya ya. Nah, ini udah mulai jalan nih waktunya. Jadi nanti di sini mungkin saya akan menjalankan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita menggunakan Cisco paket tracer. Oke, lalu di sini ada topologi, ada objektif, dan objektif ini terbagi menjadi 5 bagian ya. Situ ada verify the default switch configuration. Lalu ada bagian keduanya itu configure a basic switch configuration. Part 3-nya configure a MOTD banner. Part 4-nya save configuration files to NVRAM. Dan part 5 adalah configure S2. Ini jujur teman-teman, saya juga tidak paham ya terkait jaringan komputer ini secara mendalam, karena basic saya adalah programmer. Sombong amat. Biasanya ini di teman-teman bagian infrastruktur yang ngurusin ini. Tapi karena ini mata kuliah kita adalah jaringan komputer, maka saya harus mempelajarinya. Oke. Jadi untuk memulainya di sini ada background atau latar belakang. Di sini dijelaskan bahwa kita akan melakukan beberapa konfigurasi basic ya di switch ini. Jadi kita akan mengakses secara aman ke command line-nya si packet tracer ini menggunakan password ya. Lalu di sini juga kita akan belajar bagaimana cara untuk mengkonfigurasi pesan kepada pengguna terkait log yang ada di switch ini. Lalu di sini juga nanti kita dapat mempelajari beberapa user yang tidak memiliki akses ya. Beberapa ada cara untuk gimana ya. These banners are also used to warn jadi nanti dari banner ini kita akan mengetahui jika ada user yang mencoba mengakses yang tidak berwenang. Seperti itu teman-teman. Ya, mohon maaf ya karena saya juga di sini jujur belajar. Jadi kita belajar bersama saja. Oke, part 1 ya, kita mulai. Verify the default switch configuration. Step 1,
enter privilege exec mode. Oke. Jadi di sini kita bisa mengakses all switch command, seluruh perintah switch dari privilege exec mode. Mode exec caranya should be password protected to prevent unauthorized use. Oke, the privilege command set includes. Oke, yang pertama adalah kita masuk ke CLI-nya ya. Nah, ini. Ya, oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi tadi kita diminta untuk mengklik pada switch 1 atau S1. Lalu yang ini ya perintahnya ya. Kita menjalankan perintah ini. Jadi klik pada switch S1 dan masuk ke CLI tab lalu tekan enter. Oke. Kita klik, nanti muncul seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke tab CLI ya. Ini di sini. Oke, muncul ya komen lainnya. Lalu kita tekan enter. Oke, hasilnya muncul seperti ini ya teman-teman ya. Jadi akan muncul switchnya. Lalu selanjutnya kita diminta untuk masuk ke privilege exec mode dengan cara mengetik enable, enter. Oke, nah ini kita sudah melakukan step 1 ya, masuk ke privilege exec mode. Selanjutnya kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu examine the current switch configuration. Jadi kita mencari tahu switch apa, konfigurasi switch yang sedang kita gunakan. Caranya adalah yang pertama ini, enter the show running config command dengan cara mengetik show running config. Oke, biar mudah kita copy aja ya. Kita copy sini, paste, lalu enter. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini muncul ya fast ethernetnya. Kita klik enter terus sampai dia kembali lagi ke root command-nya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan, yaitu berapa banyak fast ethernet interface, berapa banyak fast internet yang switch ini miliki. Kalau kita lihat di sini jumlah fast ethernetnya adalah dari 1 sampai dari satu ini ya, dari satu ini sampai 24. Jadi totalnya ada 24 fast ethernet. Lalu pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak gigabit ethernet interface yang switch ini memiliki. Kalau kita lihat di sini ada 2 ya dari sini. Nah, ini mudah saja. Lalu berikutnya berapa rentang nilai yang ditampilkan untuk VTY lines, baris VTY. Saya ini juga nggak paham VTY apa, tapi di sini ada keterangannya. Nah, ini rentangnya itu dari 0 sampai 4 dan dari 5 sampai 15. Oke, ini ya pertanyaan yang ini. Lalu berikutnya pertanyaan nomor 4 adalah perintah apa yang digunakan untuk menampilkan konten yang sekarang yang sifatnya non volatile
random access memory atau NVRAM, non volatile. Volatile itu tidak bisa ditulis ya kalau nggak salah. Ini kita cari ya di sini ya. NVRAM, informasi NVRAM. Di sini saya sepertinya kehilangan jejak teman-teman. Interface. Apa ini yang dimaksud ya? Oke, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ini jujur. Nomor 4 dan nomor 5 ini saya belum paham. Karena di sini saya tidak dapat menemukannya ya. Oke. Startup config. Oke, mungkin kita lanjut ke langkah ke bagian nomor 2 yaitu create a basic switch configuration atau membuat basic konfigurasi dasar ya. Langkah pertama yaitu memberi nama, assign a name to a switch, memberi nama si switchnya itu. Oke. Jadi untuk melakukan konfigurasi parameter pada switch, jadi kita bisa you may be required to move between various configuration modes. Oke. Lalu notice how the prompt change you nanti. Oke, caranya dengan cara ini ya, kita ketik configure terminal. Paste. Oke. Sini ada muncul output enter configuration commands one per line and with cntl garing z. Oke, selanjutnya kita ketik hostname S1, kita enter. Oke, kalau sudah kita ketik exit. Oke, nah ini kita sudah memberi nama si switchnya ya dengan nama S1. Selanjutnya adalah langkah kedua, kita akses secara aman si konsolnya tersebut. To secure access to the console line, access config line mode and set the console password to let main. Oke, yang ini ya. Lalu kita ketik ini configure terminal, enter. Lalu kita masukkan line console 0. Oke, kalau sudah kita ketik ini password let me in. Oh sorry, let me, ini dibacanya let me in ya. Saya pikir apa tadi. Oke, selanjutnya kita ketik login, lalu exit lagi untuk kembali ke switch S1 tersebut. Oke, lalu yang berikutnya adalah kita masuk ke masih ada yang tertinggal. Oh sorry. Kita masuk ke step ketiga atau langkah ketiga yaitu verifikasi bahwa konsol tersebut aman. Itu dengan cara exit privilege mode to verify the console port password is in effect. Oke, kita ketik exit lagi dari sini ya. Jadi kita kembali ke switch nih. Exit. Oke.
enter. User access verification. Nah, di sini kita diminta masukin password. Oke, kita masukin ya tadi ya, let me in, enter. Oke, berhasil. Kita sudah masuk ke secure console access secure ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yaitu kita harus mengamankan privilege mode access. Jadi caranya yaitu dengan cara ini. Set the enable password to C1 $C0. Ini akan memprotek mode privilege-nya kita. Oke, kita klik enable di sini. Enable, lalu configure terminal, enter, lalu ketik enable password C1 $C0. Oke, kalau sudah exit. Oke, lalu kita masuk ke langkah kelima, yaitu verify that privilege mode access is secure. Dengan cara yang pertama adalah ini ya, enter exit command, exit. Nanti kita akan logout. Nah, oke, lalu diminta login lagi. Lalu di sini kita masukkan password yang tadi ya, yang oke, kita masukkan password yang baru ya, C1 $C0, enter. Oh, sorry. Jadi ini passwordnya tetap let me in. Oke. This password is the console password you configure for line on. Enter this password to return to exit mode. Verify show running config. Oke, kita cek show running config. Loh, ada yang salah nih. Apa ya? Enable let me in. Kita masukin password yang tadi ya, C1 $C0, enter. Oke, masuk. Lalu kita ketik show running config. Oke, muncul ya teman-teman. Ya, seperti ini. Kita enter saja terus sampai kembali ke konsolnya. Panjang sekali ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya langkah ke-6, yaitu kita akan mengkonfigurasi encrypted password to secure access to privilege mode. The enable password should be replaced with the newer encrypted secret password using the enable. Set the enable secret password to it's a secret. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke config T, lalu kita ketik enable secret, it's a secret, enter, lalu exit. Oke, di sini ada catatannya ya. Jadi the enable secret password overrides the enable password. Nah, jadi
enable secret ini akan menggantikan password yang sebelumnya kita buat ya. Oke, selanjutnya langkah ketujuh yaitu pastikan bahwa enable secret password is add to configuration line. Jadi maksudnya gini, kita pastikan bahwa password yang udah kita buat itu sudah masuk ke konfigurasi ya, file konfigurasi. Caranya dengan kita ketik show run. Oke, muncul seperti ini guys. Jadi di sini muncul password yang sudah kita buat tadi yang C1 $C0. Muncul lagi informasi internetnya. Oke. What is display for the enable secret? Jadi yang muncul adalah C1. Why is the enable secret password display different from what configure? Oke, nanti ini akan terjawab di step 8 ya. Jadi step 8 ini adalah encrypt the enable password. As you notice in step 7, the enable secret password was encrypted, but the enable and console was still in plain text. We will now encrypt this plain text password using the service password encryption command. Oke, caranya adalah dengan ketik config t lalu ketik service password encryption. Oke, exit. Oke. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi untuk agar si passwordnya itu dienkripsi. Nah, untuk membuktikannya dengan cara ketik show running config. Nah, sekarang passwordnya itu sudah diencrypt ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nah, Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga yaitu konfigurasi MOTD banner. Pertama kita masuk, langkah pertamanya adalah mengkonfigurasi pesan harian banner ya. Sini MOTD itu singkatan dari akronim dari message of the day banner. Jadi Cisco iOS command set includes a feature that allow you to configure message that anyone logging onto the switches. These messages are called message of the day or MOTD banner. Enclose the banner text in the quotation or use delimited from any character appearing in the MOTD string. Oke. Ini saya kurang paham sih maksudnya apa, tapi ini mungkin pesan yang muncul di lognya si ini ya, lognya si Cisco. Oke, caranya adalah pertama adalah config t lalu ketik ini banner MOTD, this is a secure system authorized access only. Paste, enter, lalu exit. Oke, sudah. Sini ada pertanyaan, when will this banner be displayed? Why should every switch have a MOTD banner? Saya kurang paham nih fungsinya untuk apa ya. Ya oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi tadi di sini kan ada pertanyaan, kapan banner ini akan muncul? Jadi banner ini akan muncul nanti ketika ada orang yang mencoba mengakses ke CLI si switcher ini, Cisco ini. Oke, nanti akan muncul tuh kalau yang tidak berkepentingan mau mengakses ya. Sepemahaman saya sih itu. Oke. Lalu mengapa harus ada setiap switch itu harus memiliki MOTD banner? Jadi untuk tentu saja untuk
ini ya sebagai fitur keamanan agar tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu menyimpan konfigurasi file di NVRAM. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah pastikan bahwa konfigurasi sudah ini ya, sudah betul, sudah akurat menggunakan show run command. Oke. Lalu yang kedua adalah menyimpan file konfigurasi itu. Jadi di sini langkahnya yang di langkah kedua, yaitu di sini kita you have complete the basic configuration. Jadi kita kan sudah melakukan konfigurasi basic ya, basic dasar, konfigurasi dasar. Nah, selanjutnya kita akan membackup si konfigurasi tersebut ke NVRAM untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat tidak hilang ketika sistem itu dimatikan. Oke, jadi caranya adalah kita ketik copy running config startup config. Kita copy saja ya, kopas saja, paste, lalu enter. Destination file name. Nah, kita diminta untuk memasukkan destination file name-nya. Kita klik enter aja. Oke. Building configuration oke. Sini ada pertanyaan, what is the shortest abbreviated version of the copy running? Ini saya nggak paham ya. Mungkin yang sudah advance di bidang ini bisa menjawabnya. Biasanya sih kalau perintah-perintah unik seperti ini nih, copy ini jadi CP, run ini mungkin jadi R atau run atau apa itu. Seperti itulah. Oke, langkah berikutnya adalah langkah ketiga, yaitu memeriksa ini ya, the startup configuration file. Jadi di sini which command will display the content of NVRAM, are all the changes that were entered recorded in the file. Nih saya juga nggak paham ini maksud dari step ketiga ini. Apa yang kita pastikan di sini juga saya kurang paham. Oke, kita langsung aja masuk ke part kelima, yaitu mengkonfigurasi S2. Jadi kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi S1, lalu kita sekarang mengkonfigurasi S2. Jadi jika kita tidak bisa mengingat perintahnya, silakan kembali ke bagian 1 sampai dengan 4 untuk penjelasannya. Oke. Ini kita tutup dulu ya, karena kita ini sudah selesai untuk yang S1-nya, switch 1. Lalu kita masuk ke switch 2. Kita klik di sini, lalu kita masuk ke CLI-nya. Oke. Selanjutnya kita kasih nama dia S2. Kita enter dulu ya, switch. Konfigurasinya kurang lebih sama ya, jadi kita bisa mengulang yang tadi. Ini saya juga nggak hafal ya, jadi kita harus satu-satu ulangin lagi. Untuk S2 nya pertama nih, saya juga lupa, harus ingat lagi nih, enable. Oke, lalu kita masuk show running config. Oke. Oh, ini hanya show saja, jadi tidak perlu. Banyak banget lagi ya. Oke. Langsung kita kasih nama ya, kasih nama. Caranya adalah configure terminal. Oke. Kita masukkan hostname S2. Oke, exit. Selanjutnya kita pasang password ya.
configure terminal config, lalu kita ketik line console 0 password let me in login exit oke. Lalu kita exit juga dari sini dan diminta password let me in. Oke, kita sudah masuk ke S2. Lalu kita juga diminta untuk mengencrypt nanti ya. Kita konfigurasi dulu configure terminal, lalu enable password C1 $C0 C1 $C0. Oke, udah exit. Oke, terus selanjutnya kita encrypt ya, config T enable secret, it's a secret. It's a secret. Oke, enter, exit. Show run. Oke, ini yang belum di encrypt. Kita encrypt dulu ya. Tadi baru setting enable password sama password yang biasa, secret password. Oke, config T, lalu service password encryption. Oke, exit. Oke, selanjutnya kita konfigurasi bannernya ya, sama kayak S1, config T, lalu ini kok pas karena kepanjangan guys ya, enter, terakhir exit. Oke, MOTD juga sudah disetting, sudah selesai. Terakhir konfigurasi environment-nya. Paste. Oke, enter. Oke, sudah di ini. Oke, jadi kita sudah melakukan langkah-langkah. Ada 5 bagian tadi dari Cisco Packet Tracer ini. Jadi tadi sudah kita lakukan semua untuk 5 bagian tersebut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan total Packet Tracer score-nya itu 72 dari 72 completion. Itu sudah selesai. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, karena saya jujur ini juga saya belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.